الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di subuh hari ini bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan salat kita dan juga amal salat yang lainnya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan juga seluruh pengikutnya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, insyaallah di kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin di bab ke-22 tentang keutamaan orang-orang muslim yang lemah dan juga orang-orang muslim yang miskin. Dan ini dalam hadis baginda Rasulullah SAW, bahwasanya setiap mukmin punya keutamaan masing-masing. Orang miskin mereka punya keutamaan, orang kaya juga punya keutamaan. Dan di dalam kitab Riyadhus Shalihin nanti juga ada bab tentang orang kaya yang memiliki keutamaan karena mereka selalu berinfak dengan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cuma di bab ke-22 ini lebih mendahulukan tentang bab keutamaan orang-orang muslim yang lemah, yang tertindas dan tersiksa, tapi mereka sabar dalam mempertahankan akidah mereka. Dan mereka sabar juga di dalam istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala bukan perkara ringan, bukan perkara mudah. Kita tahu pendahulu kita dari baginda Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, rintangan luar biasa untuk istiqamah di jalan Allah dan juga mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di bab ke-22 ini penting sekali kita mempelajari dan juga memahami tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keutamaan kepada orang-orang yang dianggap lemah oleh kebanyakan manusia. Dianggap mungkin kurang berharga oleh sebagian manusia, padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala mereka memiliki kedudukan yang tinggi luar biasa. Oleh karena itu di bab ini diangkat ayat ke-28 pada surah Al-Kahfi, dan bukan hanya pada surah Al-Kahfi ayat 28 saja, banyak sekali ya ayat-ayat semacam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya ila akhir ayat. Yang artinya, dan bersabarlah kamu wahai Muhammad ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi, bersama orang-orang yang selalu menyeru Tuhan mereka, menyeru Allah bil ghadati wal 'ashyi, di pagi hari dan juga di sore hari. Mereka melakukan itu menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, dan kedua matamu wahai Muhammad jangan berpaling dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, karena menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar duduk bersama orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka orang-orang muslim, orang-orang yang masuk ke dalam Islam sekalipun ujian berat menimpa mereka. Dan sebagian mufassir mengatakan bahwa
Ayat ini turun berkenaan tentang baginda Rasulullah SAW yang diajak oleh pemuka-pemuka kafir Quraisy agar baginda Rasulullah memisahkan tempat duduk mereka dengan orang-orang Muslim yang lemah, miskin, bahkan mantan-mantan budak seperti Ammar bin Yasir, seperti Khabbab, seperti Abdullah bin Mas'ud, orang miskin yang tidak punya kedudukan di suku Quraisy, dan yang lain-lainnya, Bilal bin Rabah, ya, agar pemuka-pemuka Quraisy tidak merasakan kehinaan duduk bersama para mantan budak-budak mereka, ya, dan menawarkan kepada Rasulullah, bisa jadi kami akan ikut agama Muhammad asal pisahkan orang-orang hina itu dari kami, dari tempat duduk kami. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW agar tetap bersabar bersama mereka, sekalipun celaan hina datang dari orang-orang yang dianggap mulia di suku Quraisy itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika menyapa seseorang untuk masuk ke dalam agamanya, maka disitulah pertanda Allah sedang memuliakan seseorang. Disitulah Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan kedudukan yang mulia kepada seseorang, termasuk orang-orang yang mantan muda itu dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Jangan mengikuti keinginan-keinginan mereka untuk dipisahkan orang-orang mulia itu yang sudah disapa oleh Allah menjadi seorang muslim yang baik, menjadi seorang muslim yang taat, sekalipun mereka dianggap di tengah-tengah kehidupan manusia hina atau tidak punya harta dan kedudukan. Begitu. Nah, ya, oleh karena itu di dalam ayat lain pada surah Al-A'nam, Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulullah, "Wa la tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha." Wahai Muhammad, jangan usir mereka, orang-orang yang selalu menyeru Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dan sore hari. Mereka selalu salat bersama kamu, mereka selalu berzikir dan mentaati kamu. Kemudian diusir gara-gara penawaran orang-orang yang belum tentu mereka beriman kepada Allah. Sedangkan orang-orang yang sudah jelas sekalipun dipandang hina, mereka sudah betul-betul jelas akan mentaati kamu dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kamu. Masya Allah. Sehingga di dalam ayat ini pun kita bisa menggambarkan bahwa kedudukan di sisi Allah bukan karena kekayaan seseorang, bukan karena jabatan seseorang, bukan karena mungkin dia punya kedudukan yang mulia di tengah-tengah masyarakatnya, bukan. Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan dalam ayat-ayat yang lain, ya, contoh dalam surah Al-Fajr, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Kalla. Manusia biasanya berpikir ketika Allah mengujinya dengan sesuatu yang menyenangkan, dimuliakan dia, digampangkan rezekinya dia berprasangka bahwa Allah sedang memuliakan dia. Adapun ketika diuji dengan kedudukan yang mungkin tidak mulia di tengah-tengah manusia, rezekinya pun agak sempit. Bukan gak punya rezeki, tapi sempit, ya, pas-pasan. Kemudian dia merasa dia sedang dihinakan oleh Allah. Karena gak gitu, gak seperti itu. Jangan punya pikiran seperti itu. Karena kemuliaan di sisi Allah bukan karena kedudukan orang itu mulia, karena hartanya banyak, bukan, demi Allah. Karena kalau saja itu yang menjadi tolak ukur, Fir'aun tidak akan dihancurkan oleh Allah. Padahal Fir'aun punya kedudukan yang mulia. Kalau saja harta itu menjadi tolak ukur Allah memuliakan atau tidak, demi Allah, sekali lagi, Qarun adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Tapi ternyata Qarun adalah orang yang dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah seluruh yang dia punya. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Hadis yang pertama yang saya bahas pada kesempatan ini di bab ini adalah hadis dari Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Bahwasanya beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda, ala ukhbirukum bi ahli al-jannah, ketahuilah
aku akan beritakan kepada kalian dengan ahli surga. Ciri-ciri mereka di dunia seperti apa? Ya. Kemudian Rasul mengatakan kullu dha'ifin mutadha'if. Law aqsama 'ala Allah la abarra. Setiap orang yang lemah di sini tentu lemah ekonominya, mungkin sudah takdir Allah, sekalipun dia sudah berusaha ya dengan kadar kemampuannya, tapi Allah tetap jadikan dia seorang miskin dan aktivitasnya pun tidak mengganggu untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah seperti salat ya dan amal-amalan saleh yang lainnya, berzikir. Intinya dia adalah seorang yang lemah, mutadha'if, dan merasa lemah. Dia merasa semua yang ada pada dirinya dan diberikan oleh Allah pada dirinya ini adalah semata-mata adalah sesuatu yang amat diridhoi oleh Allah. Karena pengertian zuhud itu adalah ar-ridha bi qismatillah. Puncaknya dia akan selalu senang dengan pemberian Allah yang baik, sekalipun kurang, dia tidak pernah berprasangka buruk kepada Allah. Itu adalah puncaknya zuhud. Jadi mutadha'if, kalaupun diberikan mungkin kedudukan yang mulia, harta yang banyak, tetap saja dia merasa ini hanya titipan dari Allah. Mutadha'if, dia merasa lemah. Tanpa Allah tidak bisa begini. Tanpa Allah tidak bisa mempunyai kedudukan begini. Tanpa Allah tidak punya harta seperti ini. Sehingga ketika menyadari seperti itu, dia akan mengalokasikan harta yang diberikan oleh Allah kepada kebaikan-kebaikan, bukan untuk disimpan dan dibangga-banggakan demi Allah begitu. Itu mutadha'if maksudnya. Law aqsama 'ala Allah la abarra. Kalau dia bersumpah pasti akan kepada Allah, pasti Allah akan meluluskan sumpahnya, akan mengabulkan sumpahnya. Kemudian ala ukhbirukum bi ahli an-nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, ketahuilah aku akan kabarkan kepada kalian dengan ahli neraka ciri-cirinya. Kullu utullin jawadin mustaqim. Setiap orang yang keras, jawab, kikir, ya. Jawab artinya senang mengumpulkan harta dan kikir. Mustakbir dan sombong. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah di sini baginda Rasulullah SAW ingin memperjelas bahwa ahli surga itu sifat-sifatnya seperti ini. Seandainya mungkin ada pada diri kita sifat-sifat ini, mudah-mudahan kita termasuk di dalam hadis yang menceritakan tentang ciri-ciri ahli surga. Baginda Rasulullah SAW memberikan sifat ya tentang ahli surga. Siapa mereka? Kullu dha'if. Orang yang lemah. Fisik mereka lemah ya karena tertindas. Lihatlah kaum muslimin di mana-mana sekarang sedang tertindas. Tidak bedanya seperti di mula awal-awal Rasulullah SAW diutus. Lihat. Orang muslim itu seperti bola tendang, diusir sana, mengungsi ke sana. Ya, skenario orang-orang kafir menginginkan orang muslim tidak ada di dunia ini, tapi Allah berkehendak berbeda. Sekalipun umat muslim dibantai, diusir, tetap orang Islam tidak akan habis sampai hari kiamat. Allah menetapkan itu. Ya tetap orang-orang yang mendakwakan kebenaran pun tidak akan putus. Sekalipun mereka mungkin diancam, dibunuhi, dipenjara, tapi tetap orang-orang yang mendakwahkan kebaikan tetap akan ada sampai hari kiamat. Dan itu dijelaskan dalam hadis. Begitu Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haq. Umatku akan senantiasa menampakkan yang hak. Ya tentu sampai hari kiamat. Oleh karena itu, baginda Rasulullah SAW menjelaskan ahli surga itu adalah seorang muslim yang pasti di tempat manapun mereka akan dibenci, akan berusaha untuk diusir,
Seperti baginda Rasulullah SAW keadaannya di awal seperti itu, dan juga para sahabatnya. Tapi di tengah-tengah mereka tetap ada yang memberikan semangat baginda Rasulullah SAW ketika mulai beliau ada keputusasaan, karena selalu yang masuk Islam itu adalah orang-orang yang lemah, kebanyakannya selain Abu Bakar Siddiq. Tapi ternyata dikala mulai ada keputusasaan, Allah jadikan orang yang kuat dan berani masuk ke dalam Islam. Mereka adalah Hamzah, pamannya sendiri, yang sangat disegani oleh orang-orang kafir Quraisy. Hamzah masuk Islam diikuti oleh Umar bin Khattab. Sehingga Umar bin Khattab ketika diajak hijrah, kenapa kita tidak jihad saja? Sampai-sampai Umar bin Khattab ketika hijrah memberitahu dulu kalau Rasulullah SAW dan sebagian sahabatnya hijrah diam-diam. Sedangkan Umar bin Khattab terang-terangan, siapa yang mau mengikuti saya hijrah? Siapa yang berani dengan Umar bin Khattab? Dikala ada keputusasaan, ya, karena banyaknya umat Islam yang masuk itu adalah orang-orang lemah, tapi Allah berikan orang-orang kuat seperti Hamzah, seperti Umar bin Khattab. Selalu ada penyemangat, ya, penyemangat. Nah, begitu pula mungkin saja di negeri kita atau di negeri-negeri orang lain yang sedang orang-orang Islam, ya Allah, saya katakan seperti bola, mereka ditendang, disiksa, diusir dari tempat kelahiran mereka, dari negeri mereka, tapi tetap saja ada yang memberikan semangat. Para mujahid-mujahid itu yang membela mereka. Ada orang yang tetap mengangkat senjata untuk menahan, ya, kebrutalan orang-orang kafir yang menyiksa, mengusir kaum muslimin. Dimanapun itu tetap ada penyemangat, dan Allah selalu akan memberikan itu. Oleh karena itu, ciri ahli surga di dunia itu adalah dhaif. Ya, saya katakan orang Islam pada umumnya memang dhaif. Selalu apa? Selalu diremehkan. Bahkan hukum-hukum mereka tidak diambil, sekalipun ada di tengah-tengah komunitas Islam. Karena mungkin saja pemerintahnya tidak suka dengan itu. Intinya dhaif. Ya, mutadhaif dan merasa lemah. Kalau merasa lemah atau merasa, ya, ini adalah bukan berarti dia harus lemah, bukan. Ya, di masa baginda Rasulullah SAW ketika Islam sudah harum, Islam selalu mendapatkan kemenangan dalam peperangan. Ya, Rasulullah SAW menyuruh untuk menjadikan Islam itu adalah memiliki izzah, kemuliaan. Begitu. Ketika ada orang-orang yang menyepelekan Islam, maka mereka akan diperangi. Ya, sampai-sampai di masa Umar bin Khattab puncaknya kemenangan kaum muslimin luar biasa. Orang-orang Rom atau Eropa yang menguasai tanah Syam dikalahkan oleh pasukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi Amirul Mukminin atau Khalifah. Begitu pula Persia yang menjadi kerajaan besar, kedua dari bangsa Romawi, dan juga bisa dikalahkan, ditaklukkan oleh kaum muslimin. Sehingga harum betul orang-orang Islam negara itu. Islam itu memiliki izzah, kemuliaan luar biasa. Orang Arab yang sama sekali tidak diperhitungkan ketika muncul baginda Rasulullah SAW, ternyata diperhitungkan luar biasa kekuatannya. Tapi kita lihat Umar bin Khattab ini adalah orang yang zuhud, sampai beliau tidak akan makan yang enak kecuali kaumnya atau rakyatnya sudah bisa makan enak. Ya, tetap saja, ya, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin atau komunitas muslimin juga melihat pemimpinnya. Ketika pemimpinnya zuhud, maka rakyatnya pun akan mencintainya dan akan membela Islam dan pemimpinnya. Tapi ketika pemimpinnya rakus, maka tidak ada kemuliaan di tengah-tengah kaum muslimin. Karena pasti pemimpinnya akan mencontohkan bagaimana menumpuk harta, dan kalau saja mereka mungkin saja dikejar-kejar oleh musuhnya, mereka akan lari dan meninggalkan rakyatnya, bukan membela rakyat. Nasallallahu alaihi. Justru rakyat justru mati dulu. Mungkin saja begitu. Ya, dia apa? Ahli surga itu adalah orang yang lemah dan merasa lemah. Sekalipun dia punya kedudukan, ini cuma titipan Allah saja.
Harus amanah saya melaksanakan titipan Allah, baik berupa harta, jabatan dan yang lainnya. Dan orang yang seperti ini kalau saja dia bersumpah, itu sumpahnya pasti diluluskan oleh Allah. Begitu. Seperti siapa? Rabi, ini contoh saja di masa Rasulullah. Rabi binti Nadhr. Ini termasuk sahabiah Ansar, wanita yang menjadi sahabat Ansar. Dia punya kedudukan. Ya, dia mematahkan seorang budak, giginya patah. Entah diapakan, tidak diceritakan dalam kisah itu. Kemudian, ya dilaporkan bahwa Rabi' binti putri Nadhr sudah mematahkan gigi seorang budak. Kemudian Nabi SAW ketika sudah sampai ke berita itu, ya tentu ada keputusan. Apa kata Nabi? Patahkan lagi giginya. Karena itu adalah qisas. Orang yang mematahkan gigi seorang satu, ya dipatahkan satu. Kalau dua, ya dua. Kalau semuanya rontok, ya dirontokkan semua. Itu adalah qisas supaya orang tidak berbuat zalim kepada orang lain, tidak semena-mena berbuat zalim kepada orang lain. Itu fungsinya qisas, gunanya qisas. Kemudian saudaranya Anas bin Nadhr, apa? Ya karena ya saudarinya dipatahkan gigi. Mana perempuan dipatahkan gigi kan gak cantik lagi nanti. Ya kalau sekarang mungkin banyak orang tambal-tambal gigi dan pasang gigi. Kalau dulu gak ada dokter gigi kan gitu. Kalau sudah patah ya kelihatannya gak enak aja. Mau disambung pakai apa lagi kan gitu. Apalagi perempuan yang masih muda, nanti suaminya ngomong gimana? Gimana kalau gak cinta lagi, kalau giginya sudah ompong kan repot. Begitu kan? Anas bin Nadhr di depan Rasulullah SAW. Wallahi ya Rasulullah, la tukassar thaniyatur rahim. Demi Allah ya Rasulullah, tolonglah jangan dipatahkan gigi saudari saya ini. Kasihan. Ya, sampai mengucapkan sumpah-sumpah. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Ya Anas, kitabullah al-qisas. Wahai Anas, kitab Allah. Al-Quran menyuruh qisas di mana orang mematahkan gigi orang, patahkan lagi giginya. Dan orang mungkin saja melukai kuping orang, wajib juga dilukai sesuai dia melukai orang lain itu. Dan seterusnya itu dalam qisas. Dan di negeri kita tidak ada qisas dari pertama merdeka. Padahal hukum Allah ini adalah perkara yang paling diutamakan harusnya, ketimbang menyelisihi yang lain-lain atau berselisih tentang bid'ah ini bid'ah itu. Padahal perkara yang paling penting adalah hukum Allah ditegakkan. Karena hukum Allah sudah ditegakkan, yang lain itu kecil, gampang diurus. Tapi ketika hukum Allah tidak ditegakkan, yang lain muncul, hukum yang besar ini yang harusnya ditegakkan nggak peduli orang. Seperti di negeri kita, ngeributin ini, ngeributin itu. Harusnya bagaimana pemerintah itu menetapkan dengan hukum Allah. Apa yang ngeributin yang lain? Begitu kan? Diperuncing, orang talim begini diperuncing, orang maulid ini diperuncing, yang besar-besar, yang kecil-kecil macam ini. Tapi hukum Allah yang harusnya ditegakkan, mereka tinggalkan dan tidak dibahas. Bahkan pemerintah tidak ditekankan untuk menetapkan hukum Allah ini. Inilah kekeliruan. Sesuatu yang paling penting mereka sudah ogah memperjuangkannya, ogah untuk menyuarakannya. La ilaha illallah. Begitu. Sehingga Rasulullah menjelaskan ini hukum Allah dalam Al-Quran, nggak bisa dirubah. Wallahi la tukassir thaniyatar rabi. Tetap membujuk, demi Allah ya Rasul, jangan, tolong saudari saya jangan dipatahkan lagi, kasihan dia ya Rasulullah. Sambil sumpah-sumpah. Akhirnya apa? Budak yang memiliki budak itu datang. Apa katanya? Kami maafkan di hadapan Rasulullah. Akhirnya nggak jadi dipatahkan ya. Nggak perlu bayar diat juga, nggak perlu bayar denda juga. Coba keluarganya langsung mendatangi pemilik budak ini mendatangi Rasulullah dan ya keluarga Anas bin Nadhr. Orang terhormat giginya dipatahin, gimana gara-gara matahin seorang budak saja. Tapi hukum Allah memang begitu, nggak bisa ditawar ketika sudah sampai. Nah dari sini tidak boleh ada istilah banding kalau sudah jatuh keputusan, kecuali
Kalau seperti dalam qisas atau pemilik harta memaafkannya dan membebaskannya, itu kecuali. Ya, baik. Karena di Saudi kan hukum-hukum itu kan berjalan terus. Ya, tapi tergantung ada persaksian. Kebanyakan orang Indonesia yang kena hukum-hukum entah itu benar atau tidak. Tapi intinya kalau tidak benar, kasihan sekali betul gitu ya. Itu karena tidak ada pendampingan, terutama ya tadi. Kalau kata kita pengacara itu kurang di sana. Ya, kalau sudah terkena penjara dan mungkin membunuh, itu jarang sekali pembelaan dari orang-orang Indonesia atau KBRI di sana kurang untuk memberikan support ya, semangat kepada terdakwa dengan diadakannya pengacara seperti itu jarang. Karena kasusnya juga banyak nih. Ya. Nah, ini dia. Berbeda dengan negeri-negeri yang lain. Kalau saja ada ya tersangkut hukum, mereka cepat sekali tanggap. Ya, saya kira negeri ini kurang tanggap. Ya, sehingga banyak ketika mereka diadili itu pendampingan hukumnya kurang. Ya, pembelaannya kurang. Ya, yang namanya hakim akan memutuskan perkara ya sesuai dari penjelasan-penjelasan ya pembela dari terdakwa. Kalau pembelaannya tidak ada dan yang menuduhkan itu memiliki bukti misalkan sekalipun mungkin palsu, tetap saja yang dibenarkan ya sesuai apa yang dia dengar, hakim dengar. Seperti pernah kasus orang Indonesia dihukum padahal dia tidak membunuh, ternyata yang membunuhnya adalah anaknya sendiri. Orang Arab Saudi itu, tapi yang dihukum orang Indonesia pembantu itu karena ditudingkan oleh anaknya dia yang membunuh. Padahal yang membunuh anaknya pengen dapat warisan cepat, sampai begitu. Tapi sudah dipancung, sudah dihukum. Karena tadi pembelaannya kurang. Kalau saja pembelaannya cukup, hakim itu akan berpikir ulang untuk memutuskan. Karena memang Rasulullah memberikan arahan kepada hakim, apa yang kamu dengar, ya, maka putuskan sesuai bukti-bukti. Memang dalam bab dakwah seperti itu ya, dalam pengadilan seperti itu. Karena tidak mungkin dengan mengetahui yang gaib-gaib, tidak mungkin gitu ya. Ya. Baik. Kemudian dalam hadis selanjutnya, kalimat selanjutnya, ketahuilah aku akan kabarkan kepada kalian ahli neraka. Maksudnya ciri-ciri ahli neraka di dunia. Kullu orang yang keras, egois, pengen menang sendiri lalu itu. Kalau dinasihati, menganggap orang nggak butuh nasihat orang lain. Total namanya. Sedikit orang salah tuh keras dia langsung memberikan ancaman-ancaman lah bahasanya begitu. Baru keserempet motornya aja, minta ampun marahnya. Mungkin rumahnya pagarnya keserempet oleh tetangganya yang lain dengan mobilnya, sudah mencap-mencap dia. Ya, ini otor. Orang sombong itu seperti itu. Ya, merasa dia lebih hebat, sehingga ketika dinasihati susah nasihat masuk padanya. Nah, ini otor namanya. Orang yang keras sikapnya dan juga hatinya keras. Kemudian Jawad di sini adalah orang yang senang ngumpulin harta, nabung, dihitung terus harta, ya, sampai punya sifat kikir. Sudah jatuh zakat, jangan. Kalau zakat gimana ini kurang nanti harta saya. Udah boleh capek-capek ngumpulin. Pokoknya bahasanya nggak boleh bocel tuh tabungan. Padahal sudah jatuh zakat, ya. Tapi karena untuk masa depan dia, masa depan anaknya, la ilaha illallah, sampai dia mengabaikan hak-hak Allah. Bahkan ketika mungkin orang tuanya dan keluarga membutuhkan, karena dia untuk masa depannya nggak boleh bocor, nggak boleh kurang di tabungan. Harus menambah terus. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kalau orang sudah seperti ini, nah ini tanda-tanda ahli neraka. Berarti gak boleh nabung dong. Ya boleh nabung, tapi jangan mengabaikan hak-hak Allah dan hak keluarganya
Dan juga hak mungkin orang-orang miskin yang menjadi tetangganya, jangan mengabaikan itu. Ini duit boleh nabung, ada yang minjem orang miskin misalkan dari keluarganya. Ya, wah ini mah gak bisa, ini buat nabung. Oh sudah dipatok, ini buat nabung. Saya katakan sekali lagi, duit kita yang ditaruh itu belum tentu ada manfaatnya. Dan duit kita yang kita taruh itu tidak jadi pahala sama sekali. Sedangkan duit yang kita gunakan dipakai entah itu dengan untuk makan keluarga kita atau untuk orang lain, apalagi untuk menjalin silaturahim orang tua kita, adik kita, kakak kita, itu sudah jelas pasti pahala. Tapi terkadang manusia lebih memilih sesuatu yang tidak berpahala sama sekali, bahkan mengandung dosa kalau didepositkan dan ada riba, bahkan disebut ta'awun 'alal ismi, membantu dalam berbuat dosa. Demi Allah. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan ketika orang takut miskin dengan menumpuk harta, apa kata Rasul? Kamu tidak akan dicela karena miskin, karena agama justru memberikan arahan kamu berinfak, dan seperti Rasulullah SAW tidak pernah menyisakan makanan dan harta untuk esok hari, karena besok dicari lagi. Jadi kalau kita punya sifat menumpuk harta, terus saja nggak mau kurang harta kita, ya orang sampai butuh dari orang tua kita atau siapa saja, wah ini nggak bisa dibuat nabung, daripada buat pinjam di situ, buat nabung ini, buat investasi dan buat modal untuk anak kita begini dan begini. Nah, ciri-ciri kita ahli neraka. Ya, ciri-ciri ahli neraka. Ya, mungkin saja ada sifat pada diri kita perkara ini, demi Allah hilangkan kalau kita tidak menginginkan menjadi ahli neraka. Silakan menabung, tapi jangan mengabaikan hak-hak Allah dan hak keluarga kita. Dan mungkin saja kita selalu menyisihkan baik sedekah yang wajib atau sedekah sunnah untuk yang lain. Maka keadaan seperti ini tidak dicela, sehingga kita tidak menjadi kikir. Ya. Kemudian mustakbir, sombong. Sombong di sini pengertiannya beda dengan utul. Mustakbir ini adalah batarul haq wa qamtun nas. Kalau datang penyampaian atau nasihat yang benar, dia tolak. Dan kebenaran itu adalah datang dari Al-Quran dengan Sunnah. Itu adalah kebenaran. Jadi ketika seseorang diberikan nasihat yang baik, ya, dengan Al-Quran, dia tolak. Nah ini orang sombong. Nah ini sunnahnya begini. Sunnah, ngapain sunnah? Saya mau dari orang tua saya juga begini, ya begini aja. Nah itu namanya sombong. Menolak yang hak dari Al-Quran dengan sunnah ketika diberikan seorang nasihat dari keduanya, ditolak, maka sombong. Wa qamtun nas, dan sombong itu adalah pengertiannya, mustakbir sini adalah merendahkan manusia, ngeremehin orang lain. Ya misal, ya orang nggak punya sifat apa-apa, nggak nampangin sombong, tapi dia meremehkan. Ya, itu orang punya mobil paling juga ngutang katanya gitu. Itu contoh ya. Punya rumah 2, ya paling juga kredit semua itu. Itu ngeremehin orang itu. Dan mau kredit itu urusan dia, bukan urusan kita. Kalau kita adalah tujuannya ya urusannya diri kita, jangan mikirin orang lain. Orang lain mau punya berapa, itu urusan dia. Mau kredit, mau apa, ya terserah dia. Jangan suka meremehkan orang lain. Terkadang kita sedang naik mobil, melihat orang pakai motor, dasar motor brengsek, kan gitu. Itu contoh saja. Itu meremehkan namanya. Begitu ya. Nah, mungkin saja kita sedang naik motor, orang sedang jalan, kesian benar tuh orang jalan gitu. Gak boleh begitu. Mungkin saja jalan dia lebih baik daripada kita naik motor. Naik motor kita mungkin saja lebih baik daripada naik mobil seorang. Jadi apa? Jangan suka meremehkan dan merendahkan orang lain, apalagi dengan ilmu. Ya, apalagi dengan ilmu. Ya mungkin saja seorang mengajarkan anak-anak atau mengajarkan orang-orang. Kadang-kadang ada orang yang diajarkan baca Quran aja, maaf ya, beletnya minta ampun gitu. Susah betul. Ya, susah betul. Ya sampai-sampai kamu mau belajar nggak bakal bisa, udah tua, nggak boleh begitu. Gak boleh meremehkan begitu.
Kenapa? Orang belajar bisa atau tidak, tetap dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mendapatkan pahala yang besar, bahwasanya orang yang menuntut ilmu seperti di jalan Allah atau sedang berperang di jalan Allah, sama dia mendapatkan itu. Mau bisa buat terserah. Jangan suka meremehkan orang-orang alim, jangan meremehkan orang-orang yang awam. Kenapa? Terkadang orang alim itu kalah ibadahnya dengan orang awam. Dari satu sisi dia ilmu bisa, tapi terkadang ibadah lebih pandai orang awam, lebih semangat orang awam. Bisa jadi begitu. Ada plus minusnya. Jadi intinya ahli neraka seperti itu sifatnya. Pertama adalah keras hati dan sikapnya kasar, nggak bisa berlemah lembut. Ya, tapi di satu sisi ketegasan itu perlu ada, tapi bukan kasar. Ya. Kemudian juga jawab, orang yang menumpuk-numpuk harta, kemudian muncul tabiat kikir dari dirinya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian mustakbir, orang yang nolak kebenaran dan sering meremehkan orang lain. Nah, ini tanda-tanda ahli neraka. Sekalipun dia ahli ibadah, dia tetap disebut ahli neraka. Sekalipun ahli ibadah, karena hasil dari ibadah, buah dari ibadah adalah itu akhlak akan baik. Jadi kalau saja orang ahli ibadah tapi akhlaknya nggak baik-baik, berarti sebetulnya seperti pohon nggak ada buahnya, cuma ngebala-balain aja, ya cuma nyampah aja bahasanya gitu. Nauzubillah min dzalik. Baik. Kemudian hadis kedua yang saya bahas adalah dari Al-Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Bahwasanya beliau mengatakan, marra rajulun 'ala Nabi, seorang laki-laki lewat di depan Nabi. Kemudian Nabi SAW berkata kepada seseorang yang ada di samping beliau, "Ma ra'yuka fi hadha?" Apa pendapatmu tentang laki-laki yang barusan lewat? Apa kata Rasul? "Rajulun min asyrafin nas, hadha wallahi hariyun in khataba ay yunkaha wa in syafa'a ay yushaffa." Demi Allah, laki-laki ini adalah laki-laki yang nasabnya aja bagus, mulia dia. Demi Allah, kalau saja dia datang ke rumah-rumah kami untuk minta dinikahkan dengan putri kami, pasti kami nikahkan. Siapa yang akan kenal dengan orang ini? Dan kalau dia mau membantu, memberikan bantuan kepada orang lain, pasti bantuannya diterima. Dia punya jabatan, punya kedudukan di kaumnya. Kemudian Rasul diam. Sementara rajul akhar, ada laki-laki lain lewat satu lagi. Faqala Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan kepada laki-laki yang di samping beliau, "Ma ra'yuka fi hadha?" Kalau pendapatmu tentang laki-laki yang barusan lewat gimana? Apa kata laki-laki ini? "Ya Rasulullah, hadha rajulun min fuqara'il muslimin." Wahai Rasul, ini laki-laki udah populer miskinnya, udah terkenal miskinnya gimana? "Hadha hariyun in khataba an la yunkah wa in syafa'a an la yushaffa." Demi Allah, ini kalau datang ke rumah-rumah kami nih, dia pengen dinikahkan, yang melamar, kami gak terima, gak bakal dinikahkan dengan putri kami. Miskin, mau ngapain gitu? Bahasanya ngajak susah putri kami, gak mau. Dan kalau dia memberikan bantuan, Allah yushaffa, bantuannya gak bakal dilirik, gak bakal diterima. Punya kedudukan juga enggak. Wa in qala alla yusma'ni qawli, dan kalau dia ngomong, pasti kami akan sepelekan. Dia akan disepelekan ucapannya, karena gak punya kedudukan, gak bakal didengar. Apa kata Rasulullah tentang laki-laki kedua ini? Hadza khairun min mil'il ardi mithla hadza. Demi Allah, Rasul mengatakan laki-laki yang kedua ini lebih baik daripada laki-laki yang pertama tadi yang kaya. Min mil'il ardi, sepenuh bumi. Kebaikan itu apa? Melebihi sepenuh bumi. Sepenuh bumi daripada laki-laki yang pertama kata Rasulullah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Coba lihat bagaimana Rasul membanding-bandingkan. Ya, kalau Rasulullah dengan mukjizatnya beliau tahu. Ya kalau kita tak boleh. Ya nggak boleh berdandalkan. Kalau Rasulullah karena wahyu. Beliau membandingkan laki-laki yang kaya terkenal, tapi udah jalannya aja beda. Ya, saya punya kawan waktu jadi PNS pertama belum punya jabatan, jalannya nunduk. Tawadhu betul.
Giliran sudah jadi kabaknya, naik dadanya sedikit. Naik sedikit. Kan ini bukan ghibah saya katakan, karena nggak tahu juga ya. Saya ini berikan contoh. Dadanya naik, sudah punya jabatan lebih, hampir jadi camat, naik lagi. Badannya agak tegak. Jalannya pun beda dari pertama masuk. Kan gitu ya. Itu disebut apa? Khuyala. Gaya, maksudnya gaya. Ya. Naik derajatnya dikit, gaya sudah. Kalau udah pensiun gak ada gaya lagi. Beda lagi. Dari Allah. Baik, jadi kata Rasulullah, coba pendapat kamu tentang laki-laki ini gimana? Jalannya dia beda ya Rasul. Dia orang terkemuka. Dia orang punya kedudukan luar biasa. Ya, nenek moyangnya pun terkenal, orang kaya dia. Ya. Kalau saja dia datang, kami siap membukakan pintu kami lebar-lebar. Kami senang putri kami dilamar oleh macam orang ini. Itu kata laki-laki, di samping Rasul muji-muji laki-laki ini. Kalau dia ngasih bantuan, mungkin ada orang yang tersangkut hukum atau apa, itu pasti diterima bantuannya. Kan benar begitu kan? Ya, bapak membuat akte, ya kan? Tapi nggak ada yang kenal di kantor itu. Lama atau tidak? Lama. Ngantrinya lama. Tapi bapak kalau jadi orang terkenal, apalagi punya uang, apalagi ada mungkin anak-anak di situ, saudara-saudara, coba tinggal duduk manis, cepat. Katanya susah pun gampang semua. Ya intinya begitu kalau orang punya kedudukan ya begitu. Rasul dia datang lagi laki-laki satu. Coba pendapat kamu ini. Ya Allah ya Rasul, jalannya ini udah beda tuh orang. Orang miskin jalannya beda dengan orang kaya punya kedudukan beda. Ini udah jelas Muslim yang miskin. Kami nggak ragu lagi, dia miskin. Kami tahu nggak punya kedudukan. Dan pasti kalau dia datang ke rumah-rumah orang di sini, dia bakal ditolak lamarannya. Dia mau ngelamar, ditolak. Bahasanya tadi mau ngajak susah putri kami, nggak mungkin kami pasrahkan kepada dia. Kalau masih bantuan pun nggak bakal diterima. Punya kedudukan apa dia? Punya harta enggak? Orang tua miskin, segala macam, nggak bakal diterima. Nenek moyang nggak punya kedudukan ya, begitu. Kemudian kalau dia ngomong pun nggak bakal didengar. Begitu. Makanya ada ustaz kalau miskin kagak bakal didengar, kudu kaya. Ya salah juga ustaz kalau ngomong gitu. Ya salah. Nah ya, ini banyak jadi moto sehingga orang banyak yang berkaya-kaya diri sekalipun itu ahli agama. La ilaha illallah. Tidak begitu. Tidak begitu. Baik. Nah ya, jadi apa? Kalau dia berkata tidak didengar. Apa kata Rasulullah dibandingkan laki-laki pertama dengan kedua? Kata Rasulullah, kalau dibandingin dia punya harta segitu, tapi bandingannya di sisi Allah, orang ini lebih mulia sepenuh bumi. Dia punya harta serumah, orang miskin ini gak punya harta sama sekali. Tapi di sisi Allah, itu bandingannya orang yang kedua, laki-laki miskin ini sepenuh bumi kemuliaannya di sisi Allah. Sedangkan laki-laki ini, ya kemuliaannya cuma sepenuh rumah itu hartanya. Belum tentu juga hartanya penuh di rumahnya. Kan gitu. Kata Rasulullah, nanti di hari kiamat, orang miskin akan lebih dulu masuk ke dalam surga. Tapi orang gak ada yang bercita-cita jadi miskin juga semua. Sekalipun duluan masuk surga. Padahal Rasul berdoa, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kenikmatan, tidak ada kesenangan yang hakiki kecuali kesenangan akhirat. Gak ada. Sehingga Rasulullah berdoa, ya Allah kasih saya rezeki. Tapi di satu sisi Rasulullah, ya Allah jadikan saya bersama orang-orang miskin. Di satu sisi begitu. Ya, kalau kita duduk bersama orang-orang kaya terus, ya nanti di hari kiamat duduk juga kumpul bersama orang-orang kaya, siap-siap hisabnya lebih banyak lagi. Siap-siap hisabnya lebih banyak lagi. Makanya kalau banding-bandingan orang Brunei dengan orang Indonesia, siapa yang masuk duluan surga? Ya orang Indonesia kalau yang banyak miskinnya. Orang Brunei belakangan, iya.
Karena mereka udah nggak ada mustahik zakat, yang ada adalah pembayar zakat hampir semuanya. Itu Brunei. Ya, ada teman saya orang Padang nikah dengan orang Brunei kan, kuliah di Australia, dia kenal baik betul. Nikah 17 tahun baru jadi warga negara sana kan kalau nikah. Ya, itu coba. Dia punya hutang hampir 2,5 miliar usaha catering, nggak kebayar, suruh jadi dosen dia. Enak jadi dosen. Nggak bisa bayar hutang, enak jadi dosen kan gitu. Kalau di Indonesia nggak bisa bayar hutang, masuk penjara kan gitu. Ya, jadi apa kata Rasulullah? Tetap orang miskin ini khairun min milil ardi, lebih baik daripada 10 bumi, daripada orang kaya ini. La ilaha illallah. Ini adalah termasuk fadlul fuqara, keutamaan orang-orang fakir. Kenapa? Karena orang fakir sabarnya banyak daripada orang kaya. Coba orang miskin, kalau mau makan di Padang, misal, dia punya duit cuma 5.000, bisa nggak makan di Padang? Nasinya pun setengah kali. Kalau nasi 6.000 kan kurang sedikit. Kalau orang kaya pengen makan apapun, bisa atau tidak? Bisa, tanpa sabar dia tinggal ketik HP, datang langsung makanan. Bisa begitu. Naik mobil dia bisa cari kemana saja. Sabar dari makanan saja sudah beda. Ya karena memang dia harus ridho dengan ketetapan Allah. Karena miskin itu siapa orang yang mau miskin? Kan gak ada. Tapi kalau sudah ketetapan Allah, ya mau gimana? Dia ridho dengan pemberian Allah. Sudah. Dari sabar makan saja beda. Orang kaya, kita bisa beli ini, bisa beli itu, pas disediakan oleh istri, pengen nyari yang lain. Iya kan? Sudah belanja ini tetap aja ngelihat yang lain, ngiler juga, beli juga. Kalau orang fakir gak gitu, mau makan saja mikir dulu. Ini tempe, besok bisa makan tempe lagi gak? Ini tempe kalau nasi dihabiskan besok masih bisa beli beras lagi gak? Baru makan aja udah dipikirin yang luar biasa. Harus sabar, ekstra sabar. Nah dari sabar ini dia mendapatkan pahala yang luar biasa. Dia gak bisa beli motor, gak bisa beli sepeda, dia harus jalan. Di tempat saya banyak orang talib menuntut ilmu sampai begitu. Dia pengen menuntut ilmu agak jauh, ya, sepeda gak punya, motor gak punya, kerja tetap kerja, tapi takdir Allah sudah 5 tahun tetap aja miskin gitu. Itu contoh, dia jalan, sabar belajar, sabar, ya. Kalau kita sudah punya mobil bagus saja, melihat yang bagus, mau ganti lagi kan kita. La ilaha illallah. Jadi itulah yang menjadi pembeda pahalanya. Ya, pahalanya beda. Orang fakir yang biasa jalan, mereka sabar untuk meniti kebaikan. Orang kaya sudah naik mobil pun macet sedikit, macet panas katanya. Padahal sudah ada AC segala macam, kesal minta ampun. Cobalah bayangkan, kesabaran saya sudah berbeda. Kita mungkin dulu lagi sulit kehidupan kita yang merasakan kesulitan, bisa sabar menghadapi. Sekarang sudah mulai enak, ini enak, baru mati listrik sehari aja bingung sudah. Gitu kan? Bingung semua. Baru sehari, setengah hari itu bingung. Apalagi orang kecanduan HP, bukan makin bingung sudah. La ilaha illallah. Ini contoh saja. Sehingga yang jadi pembedanya adalah sabarnya itu. Baik, dalam hadis selanjutnya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini belum syuruh kan ya? Belum menit lagi. 4 menit lagi. Soalnya kalau saya kasih pertanyaan, nggak bakal ada yang nanya juga, sebenarnya gitu. Ini ujungnya udah. Jadi saya paskan aja lah. Kalau ada pertanyaan sedikit kita apa nanti. Baik. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihtajjatil jannah wan nar, faqalatil nar fiyya al-jabbarun wal mutakabbirun, wa qalatil jannah fiyya du'afa'un nas wa masakinuhum." Neraka dengan surga berantem, berbantah-bantahan. Ya bahasanya gitu. Memang surga neraka bisa ngomong. Jangankan surga neraka,
Bumi saja nanti akan bersaksi tentang kita. Dia akan ngomong. Mungkin sekarang nggak ada suaranya, cuma sikapnya saja, iya kan? Bumi itu kalau sudah marah, dia akan datangkan musibah-musibah yang dengan izin Allah, kan? Seperti banjir termasuk itu ya. Tapi kalau ngomong bisa atau tidak? Yauma idzin tuhadditsu akhbara. Nanti di hari kiamat bumi akan ngomong. Ya, kalau kita biasa duduk di Al-Ukhuwah ini tanahnya akan ngomong. Ya Allah, Pak Lukman ini rajin mestinya. Gak pernah alpa kecuali kalau lagi tugas. Itu misalnya. Ya, dia akan ngomong. Termasuk rumah kita. Ya Allah, ya, saya ini adalah rumah si Adi. Rumahnya dijadikan tempat untuk ibadah kepada ngomong dia. Ya, termasuk surga dan neraka. Faqalatin nar, neraka berkata, fiyal jabbarun wal mutakabbir. Yang masuk ke dalam saya ini orang yang merasa gagah di dunia dan sombong. Yang merasa gagah di dunia dan sombong. Wa qalatil jannah, sedangkan surga ngomong ini, fiyya du'afaun nas. Yang masuk ke dalam saya adalah manusia-manusia lemah dan tertindas dan orang-orang miskin. Faqadallahu bainahum. Kemudian Allah memutuskan pertengkaran di antara neraka dan surga. Apa kata Allah? Innakil jannah rahmati arhamu biki man asya. Wahai surga, kamu adalah rahmatku. Aku akan sayangi, aku akan rahmati dengan kamu orang yang aku kehendaki. Begitu pula neraka. Wahai neraka, kamu adalah siksaku. Aku akan siksa dengan kamu orang yang aku kehendaki. Dan kata Allah kan, ya, walikilaikuma alayya bilwa. Dan aku akan memenuhi kedua-duanya dari kamu. Surga akan diisi, neraka pun akan banyak yang diisi. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ini adalah sabda Rasulullah SAW tentang surga dan neraka. Ya, sampai-sampai Jibril alaihi salam pernah pertama kali diciptakan surga disuruh kuliah. Apa kata Jibril alaihi salam? Ya Rabb, saya menyangka tidak akan masuk ke dalam surga siapapun dari manusia. Kenapa? Karena di sekitar surga itu nanti kehidupan dunia mereka dikelilingi sesuatu yang gak nyenengin. Kalau orang pengen masuk surga banyak gangguannya. Kalau gangguan kan gak disenangi oleh kita. Sakit lah, musibah lah. Ya, kalau udah punya harta banyak yang minta lah. Kan gak enak kalau orang banyak yang minta kan. Jujur saja begitu. Intinya begitu, selalu banyak ujian. Sampai-sampai malaikat Jibril berkata, ini kan karena ketidaktahuan malaikat Jibril. Saya yakin gak ada yang masuk surga katanya. Karena susah. Begitu. Intinya, kata neraka yang masuk ke dalam saya orang merasa gagah. Orang merasa gagah itu badannya kecil aja tapi nyiksa orang luar biasa. Mentang-mentang dia mungkin merasa punya kekuatan. Padahal ya Allah, manusia punya kekuatan apa? Lemah. Tapi merasa gagah, merasa saja. Ya, apalagi yang punya kedudukan. Begitu pula orang-orang yang sombong. Kata neraka, orang sombong masuk ke dalam saya. Orang yang gak percaya dengan Quran, orang yang gak dengerin nasihat Quran, orang yang gak percaya dengan sunnah dan gak mau dengerin nasihat dari sunnah. Ya Allah, itulah orang sombong. Intinya sekali lagi, bahwasanya kita dilarang untuk menjadi orang yang merasa gagah. Intinya seperti itu. Dan kita dilarang menjadi orang yang sombong. Kalau kita tidak ingin masuk ke dalam neraka, jauhi dua sifat ini. Tanamkan kepada keluarga kita pun jangan menjadi orang sombong. Sekalipun kita diberikan kelebihan, jadikan dan merasa ini adalah titipan Allah, bukan punya kita. Dan ini adalah orang yang selamat nanti kelak di hari kiamat. Begitu. Bukan berarti harus kita jadi orang miskin, ya enggak. Minimal kita senang duduk dengan orang-orang miskin. Minimal itu saja. Sekalipun kita ditakdirkan menjadi orang yang cukup, minimal kita senang duduk dengan orang-orang apa? Miskin, supaya kita tidak terlalu terfokus dengan dunia. Terus seandainya kita banyak bergaul dengan orang miskin, duduk ya dengan zakat kita mungkin makan-makan dengan mereka, maka kita akan merasa sangat bersyukur Allah kasih kita seperti ini. Begitu. Baik, mungkin itu saja kajian pada pagi hari ini. Ada pertanyaan? Apa? Orang kaya gimana yang bisa masuk surga? Hah? Orang kaya yang bagaimana yang bisa masuk surga? Baik, orang
surga. Itu kan dalam surah Al-Lail sudah jelas. Fa'amman man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Orang kaya yang ngasih itu kan orang kaya kan. Ada pun orang yang ngasih dengan hartanya karena Allah dan dia bertakwa kepada Allah. Bertakwa di sini kan kewajiban-kewajibannya dilaksanakan ya. Dan yang haram berusaha ditinggalkan. Wa saddaqa bil husna dan dia yakin dengan pahala nanti di hari kiamat. Nah inilah tanda orang kaya masuk surga. Gemar memberi. Amin. Ya, gemar memberi dan kewajibannya pun seperti salat, puasa Ramadan dan yang lain dilaksanakan. Sekalipun dia sederhana dalam sunnah. Sekalipun sunnahnya enggak banyak. Gitu. Ya. Baik itu ciri orang kaya yang akan masuk surga. Kalau orang kaya serba ngomongnya enggak punya duit padahal dilihat kaya. Nah, ini ciri-ciri orang kaya masuk neraka. Lagi? Kalau orang yang miskin atau tidak punya harta dibandingkan dengan yang kaya atau punya harta, kalau dalam amalan ibadah kayak sholat, puasa, mereka bisa melakukan ibadah yang sama. Tapi orang miskin dia tidak bisa berinfak, bersedekah, berhaji atau berumroh dan membantu kaum yang lemah. Nah itu seperti apa Ustaz? Jadi sepertinya lebih utama yang orang yang berharta yang kaya. Iya. Orang yang berharta dengan orang miskin dua-duanya taat kepada Allah. Cuma kan nggak bisa kalau orang miskin sedekah kayak orang kaya, gitu kan? Nah, di dalam hadis yang jelas bahwa nanti orang miskin akan masuk surga. Kemudian orang kaya akan tertahan di pintu surga. Jelas di situ. Karena orang miskin hisabnya dikit. Alasan para ulama, hisabnya dia sedikit sehingga lebih cepat masuk surga. Sedangkan orang kaya tertahan, belum tentu masuk neraka ya. Tertahan dulu, dia akan dihisab dulu hartanya. Semakin banyak harta, hisabannya makin lama. Dari mana yang tidak bahasanya gitu? Dialokasikan kemana setelah dapat? Sehingga lama, tertahan dia. Ketika sudah hisab baru menyusul orang-orang miskin. Jadi tetap orang miskin itu lebih dulu masuk surga dia. Orang kaya tertahan karena dia harus dihisab banyak. Jadi milih yang mana terserah. Nggak mau miskin nggak usah. Gitu kan? Iya. Iya. Orang kaya masuk surga konsekuensinya mereka harus dihisab lagi. Itu aja. Iya. Seperti orang masuk bandara, orang yang cuma bawa tas tentengan, dia akan mudah, cepat masuk. Giliran orang yang bawa tasnya banyak, sekalipun bisa masuk, ribet dan bangga. Ribet. Koper 2, belum lagi, wah macam-macam. Gitu. Nah itu contoh ya. Dia dapat, dia bisa lewat, tapi tadi ribet bahasanya gitu. Selamat tapi ribet. Ya. Jadi yang terpenting adalah kita minta dicukupkan aja, nggak perlu kaya. Ya cukup ya, cukup. Mau makan ada, ya kan? Rumah ada, ya cukup aja. Kalau lebih bahaya, jangan minta lebih ya. Yang penting adalah cukup aja. Baik. Iya. Ada lagi? Nggak ada ya? Hah? Iya. Ya. Intinya sekali lagi ya, saya yakin orang-orang kaya, orang-orang cukup mungkin di tempat ini adalah orang-orang yang akan masuk surga. Bisa jadi begitu ya. Ya mudah-mudahan. Tapi intinya jangan kita berlebih-lebihan. Ya kan? Justru ketika kita melakukan ketaatan itulah yang harus diutamakan ya. Harta kita dijadikan dan niatkan untuk kebaikan. InsyaAllah saya katakan sekali lagi itu akan menjadi wasilah perantara kita akan cepat dihisab dan akan cepat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mudah-mudahan kajian kita bermanfaat. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.